Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu yang sangat-sangat istimewa buat kami, yaitu seorang dalang ogoh-ogoh cilik. Aduh, mau ngobrolin masalah apa? Banyak yang mau diobrolin. Nah, langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, Punapi Gatre, Bram, sareng Pak Dokter. Becik. Becik. Sehat. Hari ini nggak sekolah, Bram? Sekolah. Sekolah izin atau? Sekolah dikit langsung. Oh, izin ya untuk wawancara di Bali TV ya. Oke, kita wawancara di Bali TV tentang prestasinya Bram. Sadar nggak Bram sudah banyak jadi perbincangan masyarakat Bali? Sudah sadar. Oh, sudah sadar. Aduh, lugas banget. Ini benar-benar seorang dalang yang sangat lugas berkat didikan ayahanda ya. Dan sebelum kita ngobrol banyak, Bram boleh perkenalkan diri kepada pemirsa Bali Now. Siapa nama lengkapnya, Bram? Nama lengkap saya Iketer Bramanti Artaputra. Waduh, namanya aja sudah keren. Kemudian Bram sekolahnya di mana? Di DCC Denpasar Children's Center. Waduh, kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Nah, Bram ini kan seorang dalang cilik, dalang ogoh-ogoh cilik, ya kan? Dan sekarang lagi viral loh, banyak gitu namanya video-video di medsos yang banyak yang diposting ulang lah oleh netizen. Awal mulanya Bram menjadi seorang dalang ogoh-ogoh itu gimana sih ceritanya? Awalnya itu bapak saya yang ngedalang. Tetapi saya ditunjuk untuk jadi dalang oleh bapak saya. Jadi saya agar ada lah ya dalang cilik biar setelah itu saya menerima dengan senang hati. Oke, berarti dadakan saat itu ya. Tapi hasilnya luar biasa. Nah, sekarang ini di studio sudah ada juga ayahandanya ini, Pak Dokter. Semua sudah hadir di Bali Now ini mendampingi Bram untuk wawancara tentang saya bilang prestasi lah ya, karena jarang loh sebelia ini bisa menjadi dalang ogoh-ogoh, bukan dalang yang di belakang layar. Ini powernya seorang dalang ogoh-ogoh kan beda ya dengan dalang wayangnya. Gimana sih awalnya Pak Dokter? Kok tiba-tiba Pak Dokter ini mempercayai Bram untuk menjadi seorang dalang ogoh-ogoh? Awalnya begini, itu kan ogoh-ogoh memang kebetulan saya yang buat arsiteknya. Kemudian pengenlah sekali-sekali saya yang mendalangi ogoh-ogoh sendiri kan. Tapi seiring waktu saya berpikir kalau dalang dewasa kok sudah biasa ya, saya ingin yang lain daripada yang lain. Dan saya tahu kemampuan anak saya ini tahu. Jadi firasat saya juga bilang dia akan mampu. Jadi maka saya tunjuklah, saya tawarin dia, Bram mau jadi dalang ogoh-ogoh enggak? Nanti bapak yang dampingin kita. Akhirnya dia mau. Mulai saat itulah saya kasih dia materi-materinya biar dia hafal. Kemudian saya ajak ini nonton wayang cengblong, dengerin wayang cengblong biar tahu dia pemenggalan kata. Berarti Bram ini sebenarnya sudah biasa ya mendengarkan wayang-wayang begitu ya? Dia suka ini cerita Mahabharata dan Ramayana, hafal. Umumnya kan biasanya ya anak-anak Gen Z ya, ini masuk Gen Alpha apa Gen Z Pak Dokter? Gen Alpha deh. Gen Alpha ya. Biasanya Gen Alpha itu kan untuk mempelajari hal-hal yang tradisi susah, lebih yang kekinian ya. Nah, itu kenapa tiba-tiba Pak Dokter mengarahkan untuk Bram mempelajari wayang, memperdengarkan wayang? Saya tidak mengarahkan, dia yang suka sendiri, dia yang bertanya. Kalau di Pandawa siapa keluarganya, siapa anaknya Pandawa, yang gitu-gitu pertanyaannya. Rama bagaimana, gini sama Awatara apa itu, berapa ada Awatara, yang gitu-gitu saya ditanya. Akhirnya udah saya kasih buku lah, dia baca-baca sendiri, kemudian di YouTube dia cari-cari sendiri gitu. Akhirnya bisa tahu sendiri dia gitu. Jadi berawal dari memang tertarik dia. Iya, ketertarikan dari Bram sendiri. Nah, ogoh-ogohnya menceritakan tentang apa saat itu yang dilombakan kemarin di GWK itu? Ogoh-ogoh ini tentang Kali Yuga, tentang dunia saat sekarang. Jadi dunia yang serba terbalik ya, orang-orang yang benar bisa kelihatan salah, orang yang salah bisa menjadi pahlawan gitu. Jadi makanya di ogoh-ogoh itu
Saya buat serba terbalik. Tangannya di atas, tangannya di bawah, kakinya di atas, tangan kiri jadi tangan kanan jadi tangan kiri, yang gitu-gitu. Pokoknya yang balik-balikan. Iya, berarti arsiteknya Pak Dokter sendiri ya. Ya. Ini profesinya seorang dokter, Ya. tapi jiwa seninya sudah 50-50 ya. Itu hobi sebenarnya, Iya, iya. hobi aja. Cuman apa namanya, kita membantu ini, mendukung, mensupport pemuda di Banjar. Kasihan sebenarnya. Dia sering konsultasi bagaimana ogoh-ogohnya tahun ini, ya kita bantulah. Kita garap sama-sama. Iya, iya. Dan akhirnya Bram menjadi dalang ogoh-ogoh dari ogoh-ogoh Ya, yang diarsiteki ya. oleh ayahanda. Kebetulan. Tapi kebetulan yang sangat luar biasa Ya. dan betul-betul menjadi sebuah prestasi buat Bram. Bram keinginan menjadi dalang ogoh-ogoh ini kan baru pertama kali ya Ya, pertama kali. perform menjadi Ya, dalang. betul. Nanti kedepannya pengen jadi dalang terus? Pasti itu. Berarti harus harus belajar ya Pak Dokter? Nanti saya akan carikan mungkin ini Mentor. yang benar-benar dalang. Kan kalau saya ngajarkan bukan dalang gitu. Tapi Pak Dokter bisa ngedalang? Bisa sedikit. Bisa sedikit. Seniman ya. Sedikit, tapi sedikit. Iya. Karena hobi aja, karena senang-senang itu pewayangan juga senang dari dulu. Iya. Oh, berarti siapa Bram ini memang ada keinginan sendiri untuk rasa ingin tahunya mempelajari cerita-cerita tradisi, cerita-cerita Ya, betul. gitu. Memang dia sering minta ke saya untuk diajarin gambar wayang, diajarin ngukir, gambar patre, diajarin ngerajah. Sering saya Pak, tolong ajarin ngerajah ogoh-ogoh biar kelihatan hidup gitu ya, tak ajarin aja. Bram, saat Bram pertama kali perform menjadi dalang ogoh-ogoh saat itu di GWK, perasaannya Bram gimana saat itu? Grogi. Pasti ya, manusiawi ya, karena baru pertama kali. Dan waktu itu yang nonton kan banyak banget ya. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia ya, karena Disiarkan. turis-turis Ya. disiarkan Disiarkan langsung ke seluruh dunia dan luar biasa. Dan akhirnya berapa menit itu durasinya? 15 menit. Berhasil Berhasil. dengan lancar, Pas 15 menit sesuai keinginan. keinginan. Berapa lama waktu itu latihannya? Latihan 2 bulan ya Bram ya. 2 bulan? 2 bulan mungkin nggak nyampe karena paling saya kan jarang di rumah. Kebanyakan di rumah sakit. Iya. Pulang rumah sakit udah diogoh-ogoh gitu, jarang Iya. lah pulang. Pas pulang itu kita ajarin lah sebentar aja. Oh gitu Gitu ya. ya. Tapi Bram pasti belajar sendiri begitu. Bram, Sendiri. kenapa begitu fasihnya? Itu kan bahasa apa, Bahasa Pak Kawi, Dokter? bahasa Kawi. Bahasa Kawi yang jarang didengar kan oleh Bram. Luar biasa. Jadi sekarang nih umurnya Bram baru 8 tahun. 8 tahun ya Pak Dokter ya? Ya, 8 tahun. 8 tahun. Teman-teman di sekolah, guru-guru di sekolah tahu Bram menjadi dalang ogoh-ogoh. Gimana sambutan mereka saat itu? Ada yang bilang viral, ada yang bilang Artis. semangat, ada yang bilang artis. Iya pasti itu sudah menjadi artis ya, seniman art ya. Iya. Disuruh mendalang di sekolah ya. Waktu itu. Oh iya, disuruh mendalang acara apa? Acara Pawoyogogo di sekolahnya mendadak diubah acaranya menjadi dalang. isi dalang. Luar biasa, sebuah kebanggaan ya Pak Dokter. Karena kadang-kadang kita tanpa memaksa seorang Iya, anak ya untuk memilih apa Saya- sih. Tidak ada target apa-apa, kita buat ini aja biar lain daripada yang lain gitu, coba aja anak. Iya. Banyak yang ragu-ragu awalnya bisa, tapi saya punya keyakinan dia pasti bisa. Oh. Makanya saya dorong. Banyak yang pengen jangan dah pakai anak, pakai yang dewasa aja. Oh ada Ya, awalnya ya, masukan-masukan. masukan. Saya tetap tidak, kita bikin yang lain. Banjar kita harus beda dengan Banjar lain tadi. Benar-benar ya, karena biasanya kan yang dewasa-dewasa. Ya dewasa kan udah biasa, Iya. bagus pun biasa mereka. Iya ya. ya. Tapi ini dalang cilik, Ya. bukan dalang muda, dalang cilik yang luar biasa. Nanti di segmen terakhir atau di segmen nanti kasih tahu ya bagaimana saat itu mendalang ya, mungkin beberapa masyarakat yang belum tahu bagaimana sih powernya Bram saat menjadi dalang, tapi luar biasa. Mungkin 80% masyarakat di Bali sudah nonton tuh ininya ya, jadi banyak yang tahu sekarang kalau Bram menjadi seorang dalang ogoh-ogoh. Berarti sudah profesinya menjadi dalang loh,
tinggal melangkah selanjutnya. Tapi Bram itu senang menjadi dalang. Senang. Senang ya, nggak dipaksa sama bapak. Enggak. Oh. Luar biasa ya, ini sebuah berkah yang sangat luar biasa memiliki seorang anak yang bertalenta luar biasa, Pak Dokter. Baik, nanti kita lanjutkan di segmen kedua, Pak Dokter. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama dalang ogoh-ogoh cilik yang sedang viral saat ini. Bram, Ketut Bram. Panggilannya di rumah apa? Bram. Bram, namanya aja udah Bram, kokoh banget. Bram, saat pertama kali perform di GWK, itu kan pertama kali. Apa sih tantangannya dari persiapan, kemudian perform pertama kali di hadapan audiens? Tantangannya apa? Tantangannya itu waktu. Waktu karena sekolah? Bukan, waktu tampil. Oh iya, gimana itu? Biasanya dalang itu kan kalau mau ngedalang itu kan pasti lambat. Tapi tantangan yang dialami saya itu waktunya itu paling-palingan 15 menit. Oh, terbatas. Iya, terus? Jadi harus dipercepat ya. Terus grogi. Pasti itu ya, pasti grogi. Jadi saat grogi apa yang dilakukan oleh Bram saat itu? Lanjutkan saja Ya. Nah, sebelum perform tuh apa saja persiapannya ini biar nggak grogi gimana? Cuci muka. Cuci muka juga. Setelah itu berdoa, setelah itu puji trisan dia. Oh iya. Setelah itu langsung perform. Karena dengan begitu tenang mungkin ya. Keren banget ya Pak Dokter. Jadi cuci muka dulu biar fresh. Habis itu tulisan dia sendiri gitu. Baru tampil ya gitu. Untuk menenangkan diri biar ringan gitu ya. Apalagi itu bahasa kawi yang jarang digunakan oleh Bram. Pak Dokter, menurut Pak Dokter ini Bram ini hanya sebuah hobi yang tiba-tiba timbul, ataukah memang menurut Pak Dokter mungkin ada keturunan jiwa seni, darah seni mungkin Pak Dokter? Mungkin ada keturunan juga dan hobi juga. Kebetulan sih kalau dibilang keturunan ada sih garis seninya sedikit ya. Dari kakek saya dulu kan, kakek saya itu seorang pematung, pemahat, biasanya patung-patung di pura-pura dulu di Nusa Dua tuh beliau yang buat, dan beliau juga salah satu murid kesayangan dari Prande Madi Sidemen. Kemudian terus bapak saya sendiri juga sering gambar, tukang wadah gitu, bikin badai gitu. Saya juga suka bikin patung kadang-kadang, bikin badai juga gitu. Dan sekarang bikin ogoh-ogoh juga. Wah, berarti memang mungkin seni sekarang kreatif. Kalau ke Bram ya dia ke arahnya ke tradisional juga. Nah, saya yang pertama yang melukis juga ada. Anak pertama cewek ya, melukis. Kalau Bram bontot ya. Bontot ya. Bungsu, yang ya. pertama dan terakhir yang ke arah seni lukisnya, seni tradisional. Oh, berarti mungkin memang ada darah keturunan ya. Jatuhnya ke Bram. Kalau yang anak pertama itu lukis wayang ya, wayang kamasan itu. Itu arahan dari Pak Dokter apa keinginan sendiri sang kakak? Sendiri. Terus kita carikan gurunya. Oh, berarti memang seni ya, memang ada darah seni. 50% mungkin ya Pak Dokter. Nggak ingin jadi dokter nanti seperti Bapak? Ingin. Ingin juga. Tapi banyak kan sekarang dokter juga punya. Iya, seni. Tapi bagus kan, jadi nggak stres. Dokter itu kan harus fokus ya Pak Dokter, kemudian memiliki jiwa seni. Harus seimbang. Otak kanan, otak kiri ya. Betul, satu kreatif, satunya harus fokus gitu. Jadi ada keinginan jadi dokter dong ya. Tapi untuk menjadi dalang, ya terus ya. Nah, Pak Dokter melihat memiliki seorang anak seperti Bram ini gimana? Pak Dokter dan istri Indah. Terkejut sebenarnya. Maka begitu dia menjadi dalang, kemudian kita tidak ada kok begini jadinya, kok bisa totalitas dia mendalang. Saya juga terkejut karena kita latihannya itu tidak sampai sebegitu jauhnya. Mungkin dia hafal, ternyata dia gerak-geraknya kayaknya dia sendiri yang ini.
jadi terkejut, kemudian ya bangga juga. Saya jadi tahu memang hobinya di sana. Kita akan support, betul support. Itu kan powernya luar biasa karena harus di ruangan terbuka dan Bram sepertinya bisa menaklukkan itu. Itu latihan khusus untuk suara? Tidak ada. Itu keluar sendiri. Saya ngelatihnya tidak keras. Pokoknya latih seperti ngelatih anak-anak itu semampunya dia. Tapi begitu dia maju ke panggung, beda. Beda sekali nih. Kok jadi begini? Di luar ekspektasi Di luar ekspektasi. Iya. Berarti luar biasa. Ekspektasinya mungkin 100%. Jadi saya berpikir memang ke sana arahnya. Iya, memang mungkin Bram memang jalurnya ke pedalangan mungkin tradisional. Iya. Apakah ingin nanti memang khusus nanti disekolahkan di pedalangan, Pak Dokter? Saya nanti akan carikan paling guru dalang. Paling saya nanti cari-cari teman di dinas kebudayaan, cari informasi dulu. Kalau sekolahnya mungkin kedokteran ya? Nanti terserah dia nanti. Bukan sekolah seni. Saya suka memaksa anak. Iya. Teman mengarahkan kemana dia maunya, saya ikuti. Apakah sekolah seni, seni apakah kedokteran gitu, yang memilih Bram ya. Tapi di antara keinginan itu mana yang lebih senang untuk saat ini? Nanti bisa berubah ya Pak Dokter ya, kita nggak tahu ya. Suka yang mana? Dokter. Oh dokter, tetap ya. Kalau Bapak suka seni. Nah. Kalau Bapak lagi buat ogoh-ogoh, kalau ada panggilan untuk ke rumah sakit, jadi males. Berarti seninya lebih dominan saya lebih santai, lebih refresh gitu. Iya. Begadang pun enggak apa-apa. Iya, betul karena cuma ada uangnya. Mengeluarkan uang ya, tapi seni nggak bisa dinilai dengan uang lo seberapapun. Ngomong-ngomong biayanya berapa itu? Ogoh-ogohnya yang tahun 2025 itu paling sedikit itu kita yang paling sedikit yang menghabiskan cuma 40 juta. Itu besar ogoh-ogohnya, Pak? Besar. Besar ya. Lumayan. Yang lain ada sekitar 100 juta lebih, kita cuma 40 juta. Mungkin dari bisa saya buat sendiri semua. Kalau ogoh-ogoh yang lain alat-alat payas-payasnya, ukir-ukir itu beli mereka bagiannya. Kalau saya buat sendiri, saya gambarin, kemudian kasih pemudanya untuk mat, kemudian kita cat lagi, buat lagi, cat lagi. Hebat, luar biasa. Ilmu ekonomi punya, ilmu kedokteran punya, ilmu seni juga punya, itu luar biasa kan. Seni bagaimanapun tetap, karena seni kan juga menggunakan biaya ya, bagaimana menekan biaya itu, tapi menghasilkan karya yang sangat luar biasa, itu kan sangat luar biasa ya Pak Dokter ya. Keren. Oke lah, di segmen ketiga nanti masih lanjut lagi. Tante Hen masih banyak nanya-nanya nih ke Bram ya. Oke. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Mawi kena mas tuna mosidu. Paklu. Swastaya parya purnanatan kecauhan dening pangila il. Canan nira betara tiante mengalaning sembah yang di padan sereyang lama kanang natang keren sot upedahu kuasa nira paduku betara Doadio piro pintang kadi kunang rilawasi kang kalanira miju sok sanujil sang yang sunyan tahu kadi lapsung merasa anus ranuding prajem ya iya ku bener marikan ikang pertiwi talu apa tejo payu akasa lintang dan kada muang surya candra hijur kahananing kali yugeruk ikanang buan muang kebalik-balik ikang rat kabeh warnanya ya tetemedon sang yang Wisnu matemahan sire kaki awatar tan sabi praya wergiakeun ikang ribuan sama kana kadikunang tatu cartu kawin resiteng mangki pamujilan sire kaki awatar angatak waduh bersama tan sabi praya peperang lawan sire kalau yaksa sama kana kawin resiteng mangki pamujilan sire
kalau yaksa angata waduh raksasa dan sabi praya peperang lawan sira kalki awatar sama yang kana kahananing kali juga rup ikanang buana muang kebalik-balik ikang rat kabeh warnanya ya tetemedon sang yang Wisnu matemahan sira kalki awatar tan sabi praya wardiakeun ikang ribuan samangkana kadikunang tatu carta om santi 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 om. Waduh, luar biasa Pak Dokter. Pasti bangga sekali ya Pak Dokter ya. Luar biasa banget loh Pak Dokter. Iya. Hafal ya. Hafal dan apa ya tekanan-tekanan Penyacah kande. Penyacah kandenya pas. pas gitu ya. Luar biasa banget Pak Dokter. Kayaknya ini perlu dipupuk lagi deh. Ini udah tumbuh, tinggal dipupuk lagi. Kayaknya Pak Dokter sudah punya rencana-rencana ke depannya apa nih Pak Dokter? Rencana sih banyak sebenarnya. Proyek-proyek ya, salah mungkin. satunya paling meningkatkan kemampuannya dia, mencarikan guru dalang yang benar-benar dalang artinya. Kemudian untuk mungkin tahun depan kalau dia masih dipakai, mungkin kita ada sedikit kejutan tahun depan. Waduh, berarti sudah ada apa ya ide-ide ya buat Mungkin penampilan. tambahin kidung, nanti kayak saya ajarin kidung mungkin. Selain dia mendalang ada kidungnya gitu. Biar Berarti ada sudah mulai peningkatan. belajar ya kidung. Pak Dokter itu mempelajari bahasa Kawi kan nggak mudah ya buat anak-anak Ya. belia seperti Bram. Itu berapa lama untuk menghafal aja? 2 minggu ya? Ada ya? Ada 2 minggu, ada 1 hari. Iya. Ada 1 hari. Kan saya kasih dia ini, pas saya kolaborasi sama Sekan Gamel kan, sama Leganjurnya, saya rekam, ternyata ada kurang pendalangannya. Saya catat, kirim WA lewat dia yang ngapalin sehari, besoknya langsung pentas gitu. Luar biasa ya. Makanya ada sehari, ada yang 2 minggu. Iya, yang sehari itu yang Kurang-kurang itu, tambahan tambahan ya. itu. Aduh, H-1 harus sudah Harus sudah hafal. Besok malamnya harus sudah pentas itu. Udah performing. Berarti yang saat itu yang perform hanya dalang cilinya hanya 1 ya? 1. Dan sekarang mulai banyak yang muncul dalang Muncul di cilik yang Bangli, ogo-ogo. ya di Bangli, cuman udah besar sekarang, SMP kayak. Oh iya. Berarti semoga Lihat aja tahun depan pasti banyak yang muncul. iya pionir. Iya, Iya, pionir ini berarti ya Bram ini ya sebagai pemantiknya Iya. ya mungkin ya Bram. Semoga lah Biar nanti bangkit lah ini. iya Bangli. betul agar Gen Alpha, Iya. Gen Z mulai bangkit untuk mencintai seni Iya, budaya betul. Bali kan gitu ya Pak Dokter ya. Tapi Pak Dokter melihat saat ini anak-anak muda bagaimana sih tentang tradisi Bali? Kalau tradisi Bali sekarang sudah mulai karena kita kan sudah ada bulan bahasa yang betul-betul fokus Iya untuk betul untuk khusus mengarahkan bahasa ya. Bali Nah, ya. dari SD itu sudah ada ininya, sudah dibentuk. Ya karena itu kan Sudah mencakup mulai. seni budaya Bali ya. Sudah bagus. Saya yakin nanti ke depannya sudah mulai kita akan eksklusif untuk mempelajari seni budaya Bali itu sendiri. Iya. Kemungkinan nggak nanti Bram ini diikutkan lomba di bulan bahasa Bali? Yang tahun lalu kakaknya yang ikut Oh ya. nulis Bali, karena ini kan belum boleh karena masih kelas 2. Jadi kakaknya dapat juara 1 pas. Nanti tahun depan ini yang menggantikan Ya, nulis regenerasi. Bali. Iya betul. Kalau kakaknya yang nomor 1 dulu juara 1 ke Badung ya. Ini menggambar di lontar perasi. Oh iya, berarti menurun darah kakeknya ya, karena kan sang kakek penulis lontar ya. Kakek belum lontar, kumpi jadinya. Kumpi, Kakeknya oh saya. ya kakeknya Pak Dokter Ya, ya, berarti kumpi. Kumpi. Iya, darah itu nggak bisa lepas loh Pak Ya, Dokter ya, mungkin. Ya, pasti saya- ngalirnya entah ke cucu. Saya percaya yang itu. Iya, entah ke cucu, Ya. ke anak, entah ke kumpi. Berarti kumpi dulu Kumpi ya. seorang seniman lontar dan menurun ke cicitnya Cicit, ya. Waduh. Luar biasa. Berarti apa nih harapan
Siapa dulu nih Pak Dokter? Bram, harapan kedepannya nih. Bram kan sudah menjadi anak luar biasa nih di Bali nih karena menjadi pionir sebagai dalang ogoh-ogoh cilik. Harapan kedepannya apa nih Bram? Harapannya itu semoga setiap tahun saya ngedalang. Ya itu keren. Terus apa lagi? Ikut lomba-lomba mungkin? Ya, pasti. Ke lomba-lomba nyurat aksara. Juga lomba menggambar, semoga bisa. Waduh, pasti bisa ya. Waduh Pak Dokter keren deh, ini kayak ini pelopornya Gen Alpha untuk mulai mencintai seni budaya Bali deh Pak Dokter, kayaknya harus mencontohkan buat teman-teman, mungkin kakak-kakak, adik-adik nanti untuk mencintai seni budaya Bali ya. Bram ya luar biasa tuh. Kalau Pak Dokter nih apa harapan Pak Dokter pada Bram dan seni budaya Bali? Ya harapan saya pada Bram semoga dia terus tertarik dengan budaya tradisional Bali, karena zaman sekarang susah sekali mencari anak-anak yang betul-betul ke tradisional. Mungkin kebanyakan dia udah ke arah teknologi ya. Jadi harapan saya itu dia menjadi penggerak bagi kaum muda, kaum alpha ya, untuk kembali mencintai Bali gitu. Iya. Dan saya harap juga pemerintah juga ya ada perhatian kepada anak-anak terutama yang betul-betul mau concern untuk memajukan seni dan budaya Bali. Betul ya, itu yang penting. Ada wadahnya, ada supportnya, ada. Iya, agar seni budaya Bali akhirnya tidak hilang begitu saja gitu. Karena kan cuman bulan bahasa itu pun tidak sepenuhnya sebenarnya dilaksanakan. Oh gitu ya. Kalau itu betul-betul serius bagus sekali. Betul ya. Semoga lah kedepannya semakin fokus ya, semakin serius dan detail-detailnya tentang biar seni kita budaya orang Bali. Bali betul-betul tahu Bali, bukan nanti orang di luar negeri yang pinter budaya kita. Keren banget Pak Dokter ya. Semoga dengan adanya Bram menjadi seorang dalang ogoh-ogoh cilik, memantik anak-anak muda di Bali untuk mencintai dan kembali ingat kepada seni budaya Bali. Aduh, luar biasa. Matur suksema Pak Dokter sudah hadir di Bali Now. Matur suksema Bram sudah menjadi pelopor anak-anak muda Bali, anak-anak belia di Bali untuk mulai mencintai seni budaya Bali. Matur suksema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi Om.